Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Ini pemaparan untuk pembelajaran online untuk kelas 1 bab pertama, yaitu kita mempelajari tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama adalah kita mau membahas untuk pengertian IPA itu sendiri. Untuk anak-anakku semuanya, IPA itu sudah tidak asing bagi kalian karena pada waktu SD kalian juga mendapatkan mata pelajaran IPA. Lah, sekarang untuk pengertian IPA. IPA itu apa toh? IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik hidup maupun yang mati. Jadi saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu yang hidup maupun yang mati. Nah, dalam menemukan konsep IPA, apa itu IPA? Maka para ilmuwan atau sains itu melakukan kegiatan yang namanya kegiatan penyelidikan atau yang disebut dengan observasi, atau bisa dikatakan adalah dia melakukan yang namanya pengamatan. Nah, IPA itu berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan tadi, sehingga IPA itu dapat berkembang. Kita lanjut untuk halaman selanjutnya. Di dalam penelitian yang dilakukan ilmuwan tadi, itu harus melalui langkah-langkah yang terencana. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu. Saya itu melakukan penelitian itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nanti prosesnya gimana, caranya bagaimana, metodenya bagaimana. Lah itu harus terencana. Lah, selain terencana, di dalam penelitian itu harus secara sistematis. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh informasi yang nantinya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode atau melakukan penelitian tersebut itu dikenal dengan istilah metode ilmiah. Untuk pengertian metode ilmiah itu sendiri, itu adalah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dari mana? Dari pemecahan suatu masalah dan mengetahui penyebabnya. Permasalahannya apa toh? Oh, kita tahu. Terus yang menyebabkan itu apa toh? Nanti pada metode ilmiah nanti kita bisa mengetahuinya dan secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, nanti pada akhirnya kita bisa menarik yang namanya suatu kesimpulan. Lah, kesimpulan itu bersifat valid atau dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah, itu ada langkah-langkahnya, ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Jadi kita harus melakukan observasi. Lah, observasi itu digunakan untuk apa? Untuk mengamati keadaan awal objek. Jadi apa yang mau kita amati, apa yang mau kita teliti, itu kita amati terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu. Setelah itu kita analisis sifat-sifat objek yang diteliti. Oh, itu sifatnya bagaimana toh? Oh, itu sifatnya keras. Oh, itu sifatnya lunak. Oh, dia itu hidupnya di air. Oh, dia hidupnya di darat. Jadi kita amati dulu. Setelah kita melakukan langkah yang pertama, yaitu melakukan observasi awal, terus kita lanjut untuk yang kedua, yaitu untuk merumuskan masalah. Kita merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu suatu kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat. Jadi kita merumuskan masalah. Semisal kita melihat tanaman jagung yang ada di kebun.
kita melakukan penelitian dulu. Yang pertama tadi adalah melakukan observasi awal. Tanaman jagung itu bagaimana toh? Bentuknya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Kondisinya saat ini bagaimana pada saat saya amati ini? Setelah itu kita lanjut ke nomor 2, kita merumuskan masalah. Loh, ternyata setelah kita amati, jagung itu kok kering, kok tidak subur, kok buahnya itu kok kecil-kecil, daunnya kok tidak lebar, kok tidak sehat. Nah, setelah kita mengamati, kita merumuskan masalah, disitulah perumusan masalah itu nanti muncul. Jadi kita menentukan masalah apa yang mau kita amati toh. Oh, misalnya biar tanaman jagung itu tumbuh subur bagaimana. Nah, itu berarti kita sudah melakukan atau merumuskan suatu masalah. Untuk langkah yang ketiga adalah setelah merumuskan masalah, kita menuju ke merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis sendiri adalah pengertiannya membuat rumusan awal, atau kita ibaratnya kita memprediksikan terhadap hasil permasalahan yang diangkat. Tadi misalnya kita mengamati tanaman jagung, tanamannya kok tidak subur. Terus kalian mengambil inisiatif berangan-angan, nanti saya kasih pupuk kandang atau pupuk alami. Nah, nanti jagungnya nanti bisa tumbuh subur. Jagungnya nanti bisa tumbuh subur. Padahal kamu belum melakukan suatu praktek, belum melakukan suatu tindakan. Tapi sebelumnya kalian bisa memprediksikan, iki engko nek tak wenehi pupuk kandang, ini nanti jagung ini nanti subur. Padahal kan belum kalian kasih pupuk. Lah, yang namanya merumuskan hipotesis itu memprediksi. Nanti kalau saya kasih ini hasilnya nanti perkiraan bagaimana toh? Oh, nanti kalau saya kasih perlakuan ini nanti hasilnya bagaimana toh? Itu namanya yang namanya merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Terus setelah melakukan dugaan sementara atau hipotesis, yang keempat adalah kita melakukan eksperimen. Jadi kita melakukan eksperimen langsung. Eksperimen itu melakukan percobaan. Setelah itu ngambil pupuk kandang, terus dibuktikan, dikasih ke tanaman jagung tersebut. Lah, nanti kalian bisa membandingkan. Saya ngambil 10 tanaman jagung, jejer-jejer. Nanti yang tanaman 1, 2, 3 ini saya kasih pupuk kandang 1 hari sekali. Terus yang tanaman 4, 5, 6 ini saya kasih 2 hari sekali. 7, 8, 9, 10 ini saya kasih 3 hari sekali. Nanti kalian amati. Kalian amati nanti hasilnya nanti dalam 1 bulan. Itu nanti lebih bagus mana? Itu nanti setelah dalam 1 bulan, yang poin nomor 5 itu kita menganalisis hasil. Oh, ternyata dari 10 tanaman itu yang paling bagus itu kalau saya kasih pupuk misalnya itu setiap 3 hari sekali dibandingkan dengan tiap hari atau 2 hari. Jadi setelah kita melakukan eksperimen, kita melakukan analisis hasil. Oh, ternyata sing tak kei 3 hari sekali itu kok lebih subur, kok lebih bagus hasilnya. Nah, disitulah kalian setelah melakukan eksperimen kalian bisa melakukan analisis hasil. Nah, ternyata hasilnya bagus yang 3 hari sekali. Itu sebagai contoh misalnya tadi. Terus untuk yang nomor 6, yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Tadi sudah saya jelaskan, setelah kalian amati, kalian melakukan analisis, yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis tadi, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Jadi di situ kalian bisa menarik kesimpulan. Ternyata jagung yang ditanam atau yang dikasih pupuk
tiap 3 hari sekali, itu hasilnya lebih bagus daripada jagung yang dikasih pupuk setiap hari dan 2 hari sekali. Itulah kesimpulan. Lah buktinya apa? Buktinya ya tanaman jagung yang kalian kasih pupuk tadi. Itu bukti. Lah lebih baik kalau yang namanya bukti di dalam penelitian itu kalian foto, kalian ukur pada sebelum dikasih perlakuan, dikasih pupuk alami tadi, tingginya berapa, itu kalian ukur dulu. Terus setelah kalian kasih pupuk tiap 3 hari sekali kok hasilnya lebih bagus, itu nanti hasil akhirnya itu tingginya itu mengalami kenaikan berapa senti. Itu semuanya kalian harus punya datanya. Tidak cuma saya ngapik 3 hari sekali, itu tidak. Jadi yang namanya suatu penelitian itu harus ada bukti fisiknya. Bukti fisik itu bisa berupa catatan, bisa berupa dokumen yaitu foto atau video dan lain-lain. Sekarang kita bahas untuk mengenai proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengamatan tadi. Kita harus mengamati. Yang kedua adalah membuat inferensi. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kita bahas satu persatu. Pada proses penyelidikan IPA, yaitu yang pertama tadi adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Kita kembali lagi contoh tadi, kita menyelidiki, mengamati tentang jagung. Jadi kita amati, apa yang bisa kita lihat, itu semuanya kita catat. Kita foto, kita video, kita dokumenkan. Karena apa? Kita melakukan pengamatan. Di dalam melakukan pengamatan, itu dapat dilakukan dengan bantuan. Bantuan apa? Indera manusia. Lah kalau indera kita tidak bisa, Pak, kita bisa menggunakan alat bantu. Misalnya, mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan. Itu dapat dilihat. Mengamati tinggi jagung itu bisa. Tapi kalau kita melakukan pengamatan terhadap bakteri yang ukurannya mikro atau kecil, pasti mata kita tidak bisa melihat. Maka dari itu, dalam pengamatan bakteri itu kita menggunakan alat bantu, yaitu dengan bantuan mikroskop. Jadi pada prinsipnya mikroskop itu alat bantu yang digunakan untuk mengamati benda yang ukurannya relatif kecil. Pada prinsipnya mata tidak bisa melihat secara langsung, tidak jelas, kita pakai bantu yang namanya mikroskop. Nama lain lagi alat bisa pakai loupe dan lain-lain. Yang kedua adalah kita membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Jadi pada saat pengamatan tadi, misalnya kita mengamati tumbuhan jagung tadi, apa yang bisa kita ambil dari data dari jagung tadi? Misalnya ada tingginya, itu kan bisa. Kita pakai ukur yang namanya alat ukur namanya meteran. Terus diameter batangnya itu juga bisa kita ukur. Panjang daunnya berapa? Lebar daunnya berapa? Terus bentuk daunnya itu apa? Apakah melengkung? Bentuknya oval, menjari, dan lain-lain. Terus tulang daunnya itu bagaimana? Itu kan bisa kita amati. Kita membuat inferensi, yaitu mengumpulkan data yang pada saat pengamatan. Terus yang ketiga, setelah kita melakukan pengamatan, membuat inferensi, yang ketiga itu adalah kita mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan.
memaparkan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data pendukung yang dapat dikomunikasikan, misalnya di situ ada tabel, grafik, bahkan gambar, bisa juga foto. Bisa juga kadang kalau kita mengamati istilahnya perilaku atau tingkah laku, itu menggunakan data bersifat rekaman, itu bisa, atau wawancara itu juga bisa. Tapi kebanyakan kalau IPA itu data yang kita ambil itu bisa berupa tabel, grafik, bahkan gambar, foto maupun video. Terus untuk yang C sekarang, objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA itu apa toh? Oh, tadi kan pengertian dari IPA kan mempelajari yang ada di sekitar makhluk hidup, baik yang hidup maupun yang mati. Lah, sekarang objek yang dipelajari dalam IPA itu apa? Seluruh benda di alam dengan segala interaksi. Interaksi itu hubungan. Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA itu dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Contohnya itu bakteri, virus, atom, atau benda yang berukuran sangat besar. Contohnya apa? Lautan, bumi, dan tata surya. Itulah yang diamati atau objek-objek yang ada di dalam IPA. Terus untuk yang D, bagian-bagian IPA dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fisika. Fisika sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang aspek yang mendasar alam, seperti materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan lainnya. Untuk bagian IPA yang kedua adalah kimia. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Untuk anak-anakku sekalian, untuk pada saat di SMP ini itu pelajarannya IPA. Jadi di dalam IPA nanti di situ di dalamnya kita mempelajari baik fisika, kimia, biologi maupun ilmu bumi dan antariksa. Tapi nanti kalau adik-adik nanti setelah naik SMP ke SMA, nanti di SMA nanti sudah ada penjurusan. Mata pelajarannya sudah spesifik. Ada pelajaran fisika sendiri, kimia sendiri, ada pelajaran biologi sendiri. Tapi pada saat di SMP ini semuanya itu tergabung menjadi satu yang namanya IPA. Ada bagian-bagian IPA. Yang pertama tadi sudah fisika, kimia. Terus untuk selanjutnya adalah yang ketiga adalah biologi. Biologi itu merupakan cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari ukuran kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Untuk yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Itu juga merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangannya bagaimana, keadaannya saat ini bagaimana, bintang yang ada di sana itu bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, planet itu bagaimana, dan benda-benda langit yang ada di antariksa. Untuk yang E yaitu kita sampai ke pengukuran IPA. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dari objek atau benda. Pengertian pengukuran tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan mengukur dibutuhkan yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan itu harus sesuai dengan besarannya. Sedangkan mengukur sendiri adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya, mengukur lebar meja. Pasti kalau kita mengukur lebar itu kita bisa menggunakan alat ukur yang sesuai, itu namanya mistar atau penggaris. Terus untuk mengukur kecepatan lari, kita menggunakan yang namanya stopwatch. Untuk mengukur suhu, kita menggunakan termometer.
Untuk mengukur massa, kita menggunakan neraca atau timbangan. Jadi pada prinsipnya di dalam melakukan pengukuran itu kita membutuhkan alat bantu. Lah, alat bantu tersebut itu harus sesuai. Tadi ya, mengukur panjang, tinggi menggunakan garisan, meteran, mengukur massa menggunakan timbangan. Terus mengukur suhu kita menggunakan yang namanya termometer. Jangan sampai terbalik. Kita mau mengukur lebar meja, kita menggunakan termometer, ya enggak bisa. Lah kan yang penting itu juga alat ukur, Pak. Iya, tapi fungsinya itu berbeda. Jadi setiap alat ukur itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Itu yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan. Nah, tadi ada istilah besaran. Besaran itu apa toh? Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan, itu namanya besaran. Misalnya contoh besaran panjang. Panjang lapangan itu berapa toh? Berarti lapangan, panjang itu nama besaran. Lah kok bisa dinyatakan dengan nilai dan satuan? Setelah diukur, oh panjangnya itu 100 meter misalnya. Panjang lapangan itu 100 meter. Berarti nilai angka 100 di situ menunjukkan nilainya, dan meter itu satuannya. Panjang lapangan 100 meter. Panjang itu besaran, 100 itu nilainya, meter itu adalah satuan. Tinggi badan Doni 150 cm. Tinggi itu besaran, 150 itu nilai, sentimeter itu satuan. Nah, yang kedua adalah selanjutnya adalah satuan. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Tadi sudah saya jelaskan, di dalam melakukan kegiatan pengukuran terhadap suatu benda, yang terpenting adalah menggunakan alat ukur yang sesuai dan standar. Tidak boleh mengukur panjang pakai dikilani. Ada berapa kilan toh? Ada berapa langkah toh? Ada berapa jengkal toh? Itu tidak boleh. Kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai dan standar. Nah, di F, pada F, besaran itu ada dua, yaitu yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu, terdiri atas 7 besaran. Contohnya di bawah ini. Ini ada tabel contoh-contoh besaran pokok. Perhatikan untuk bagian yang paling atas, kop itu ada besaran, yang sebelahnya ada satuan, yang paling kanan itu adalah lambang satuan. Contoh besaran panjang, panjang lapangan lah tadi sudah. Satuannya apa? Meter. Lambangnya apa? Meter itu, lambangnya meter itu adalah M kecil. Massa satuannya apa? Kilogram. Lambang kilogram itu apa? Kg. Waktu satuannya apa? Sekon. Lambangnya apa? S kecil. Sekon itu nama lainnya adalah detik. Itu dan seterusnya. Jangan sampai menggunakan satuan itu kalian bolak-balik. Berapa panjang lapangan? 10 kg. Itu salah. Jadi yang namanya satuan itu disesuaikan dengan besaran yang ada di depannya. Massa berarti kita pakai kilogram. Waktunya berapa? Oh, detik. Suhunya berapa? Oh, Kelvin. Jadi pada tabel besaran pokok ini, itu antara besaran, satuan, dan lambang
itu satuan yang menurut SSI, Satuan Internasional. Satuan internasional itu satuan yang disepakati di seluruh dunia. Untuk selanjutnya adalah yang kedua, nama besaran, yaitu yang pertama tadi besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kecepatan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Saya ambil contoh misalnya luas. Saya mempunyai persegi panjang. Panjangnya itu 10 meter, lebarnya itu 5 meter. Panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Berarti untuk mencari luas itu adalah panjang dikali lebar. 10 dikali 5. Hasilnya adalah 50 meter persegi. Lah, meter persegi itulah yang disebut dengan besaran turunan. Karena apa? Karena satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Kita perhatikan tabel di bawahnya, yaitu contoh-contoh besaran turunan beserta satuannya. Ini adalah beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Semisal nomor 1 adalah luas. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Satuannya apa? Meter persegi. Lah kalau volume balok itu apa tuh rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Lah kalau volume kubus, sisi kali sisi kali sisi, berarti meter pangkat 3 atau meter kubik. Itu ada beberapa contoh di bawahnya, itu tolong dipelajari untuk dihafalkan. Terus kita sampai untuk H, yaitu alat ukur. Alat ukur yang kita gunakan di dalam pengukuran itu harus sesuai dengan apa yang kita ukur. Kita mengukur tinggi badan, berarti kita menggunakan meteran atau roll meter. Tidak mungkin kita mengukur tinggi badan kita pakai termometer. Kita mengukur tinggi badan pakai arloji atau jam. Tidak mungkin. Karena tiap-tiap alat ukur itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sekarang sampai H, yaitu alat ukur. Alat ukur digunakan dalam pengukuran sesuai dengan besaran yang akan diukur. Ya, tadi setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, tergantung pada skala yang ada. Skala gue apa toh? Skala itu gini loh. Kalau kalian punya penggaris di rumah yang ada nomornya 0, 1, rintip, strip, terus 1, strip, 2. Lah itu namanya skala. Tulisan angka yang ada di penggaris itu namanya skala itu. Tiap-tiap alat ukur pasti mempunyai skala. Ya. Ya, semakin kecil skala yang digunakan, maka alat ukur itu memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Terus penggunaan suatu alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor. Antara lain di situ ada ketelitian, hasil ukur, ukuran besaran yang diukur, dan bentuk benda yang akan diukur. Jadi kita sesuaikan, kita menggunakan alat ukur apa. Ini ada beberapa contoh alat ukur untuk mengukur panjang. Di sini yang pertama adalah ada mistar. Nah, mistar itu apa? Mistar itu istilah lainnya adalah penggaris. Mistar itu alat ukur panjang. Jadi dia digunakan untuk mengukur panjang. Yang biasa digunakan untuk mengukur panjang. Bisa juga lebar benda. Nah, alat ukur ini memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm atau 0,1 cm atau setengah cm. Saya ralat 0,1 atau 0,10 cm. Mistar itu memiliki ketelitian mengukur setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm. Ini untuk penjelasan mengenai mistar atau penggaris.
Ada lagi yang selanjutnya. Ini gambar dari alat ukur yang disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong tolong perhatikan untuk bagian-bagiannya. Jangka sorong. Untuk selanjutnya, untuk jangka sorong tadi seperti gambar di atas, itu sering digunakan untuk mengukur diameter garis tengah atau garis tengah bola. Bola kecil bisa, bola besar bisa, mungkin bola untuk voli itu bisa digunakan untuk diameter tengahnya itu berapa toh. Atau bisa juga untuk mengukur tebal uang logam. Uang logam yang kita punya biasanya 500-an ya, atau rata-rata 500, ada yang 200. Yang uang logam itu bisa kita ukur ketebalannya berapa toh. Itu menggunakan alat ukur yaitu namanya jangka sorong. Atau bisa juga digunakan untuk mengukur diameter atau garis tengah dalam tabung. Kita punya peralon di rumah untuk air itu, kita ukur diameter dalamnya itu, diameter tengahnya itu berapa toh. Itu bisa kita menggunakan jangka sorong. Ini ada alat ukur lagi yang namanya mikrometer skrob. Di situ ada beberapa bagiannya. Ada mulai dari depan itu poros tetap, poros geser, skala utama. Di situ di tengahnya itu ada yang namanya pengunci biar tidak gerak. Terus skala non-use. Terus ada pemutar, ada raket, dan ada frame-nya yang berbentuk O. Untuk mikrometer skrob itu fungsinya, tolong perhatikan bawah. Untuk mikrometer skrob tadi seperti gambar di atas, itu adalah alat ukur yang difungsikan untuk mengukur diameter benda. Jadi diameter tadi jangka sorong juga diameter, tapi kalau mikrometer skrob ini untuk diameter benda yang diameternya itu relatif kecil. Misalnya plat, ketebalan plat seng itu berapa toh? Seng. Kalian tahu seng itu tebalnya berapa toh? Saya punya kertas itu ketebalannya berapa toh? Bungkus misalnya air mineral aqua itu ketebalannya berapa toh? Itu kita bisa menggunakan yang namanya alat ukur mikrometer skrob. Untuk selanjutnya adalah untuk alat ukur massa. Di situ ada contoh yaitu neraca Ohaus yang terdiri dari 3 lengan. Biasanya sering kita jumpai itu pada orang yang jualan emas, neraca Ohaus atau 3 lengan. Itu alat untuk mengukur massa benda. Untuk selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Di sini adalah ada neraca digital. Itu juga alat ukur untuk mengukur massa, atau istilahnya itu kalau orang menyebutnya adalah timbangan elektrik. Karena kalau ada beban di atasnya, di situ angka itu secara otomatis sudah keluar. Itu massanya berapa? Oh 1 kilogram. Massanya berapa? Oh 2 kg. Nanti sudah secara otomatis. Ini neraca digital. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa contoh lagi, yaitu untuk mengukur massa tadi ada neraca analitis 2 lengan. Terus contoh satu lagi untuk mengukur massa yaitu neraca pasar atau sering disebut dengan timbangan. Ini bisa atau sering kita jumpai pada toko-toko yang dia jual beli sembako. Mungkin misalnya kalian beli beras atau kalian beli gandum, tepung apa, itu dia pakai, para pedagang tersebut dia pakai timbangan seperti ini. Ini namanya adalah neraca pasar, sering digunakan pada
pedagang-pedagang yang ada khususnya di pasar atau warung-warung sering kita jumpai. Selain alat untuk mengukur massa, kita juga ada alat untuk mengukur waktu. Alat untuk mengukur waktu yang pertama adalah arloji, atau kalian sering menyebutnya adalah jam. Jam sendiri ada jam tangan, ada jam digital, ada jam apa lagi? Ada jam dinding. Nah, pada prinsipnya itu alat untuk mengukur waktu. Saya berapa jam toh? Saya makan tadi siang itu berapa jam toh? Saya tiap hari itu belajar itu berapa jam toh? Itu alat ukurnya itu adalah jam atau arloji. Di sini ada stopwatch, alat untuk mengukur waktu. Biasanya identik untuk mengukur kecepatan. Kamu lari nanti berapa detik? Lari 100 meter nanti ada olahraganya hari ini apa? Diambil nilainya, yaitu anak-anak praktek lari jarak 100 meter. Nanti bapak atau ibu guru nanti pakai alat untuk mengukur waktunya, dia pakai stopwatch 1, 2, 3 jedet. Dan nanti sampai finish 100 meter itu ada berapa detik atau mungkin ada berapa menit. Itu alat yang digunakan adalah menggunakan alat ukur yang namanya stopwatch. Ini yang terakhir adalah alat ukur yang ketiga adalah jam matahari. Jam matahari kalau untuk zaman sekarang itu sudah disisihkan atau sudah tidak digunakan. Tapi biasanya jam matahari ini digunakan pada waktu dulu. Pada zaman belum modern sih. Masih manual, masih konvensional. Masih awam, belum canggih seperti ini. Dia menggunakan jam matahari sebagai alat ukur waktu. Nah, untuk penjelasan dari jam matahari atau sering disebut dengan sundial, yaitu alat ukur yang menggunakan matahari untuk menentukan waktu. Nah, sebelum ada alat ukur waktu yang modern seperti jam, arloji, saat ini orang-orang pada zaman dahulu itu memanfaatkan jam matahari itu sebagai penunjuk waktu. Sekian untuk materi hari ini bab 1 IPA. Untuk selanjutnya tolong kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini dan tolong kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan dikumpulkan sesuai waktu yang diberikan pada Bapak Ibu guru. Dan kalau ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan WA. Di halaman paling belakang itu ada nomor WA Pak Danang. Langsung WA aja, insya Allah nanti saya bantu atau saya jelaskan lagi. Cukup sekian untuk pertemuan bab pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.